Nah, ini juga ada satu hal yang Bapak Ibu perlu ketahui. Misalnya begini Bapak Ibu, ini cara menggunakan kamus ya. Nah, kita harus berhati-hati dalam menggunakan kamus. Ini saya ajak untuk lihat di papan tulis lagi. Nah, ini sekarang saya mau menjelaskan tentang kamus. Misalnya saya mau menuliskan sebuah kata. Sorry, salah tulisan. Ya, ini artinya saya sedang menyelamatkan. Ya. Nah, kalau saya menulis begini, so says, ya. Nanti di dalam kamus, ini nanti kalau Bapak lihat di dalam kamus, nanti dia akan dituliskan so. Lalu dituliskan bahwa arti dari so ini adalah menyelamatkan. Nah, pada saat kita melihat di kamus, ini kita kamus ini ya. Pada saat kita melihat kamus untuk kata sotsei, maka diarahkan bertemu dengan kata sotso. Loh, kok bisa ketemu sotso? Karena pada saat kita melihat interlinier, kemudian melihat kata sotsei, ini misalnya dapat angka G 007 misalnya. Ya, G007. Lalu kita lihat di kamus mengatakan sotso. Jadi dia sotses itu dari kata dasar sotso. Ya. Nah, dari sebenarnya kata dasarnya ini sots ya. Gini ya. Nah, ketika kita menemukan kata dasarnya sot ini, artinya selamat. Nah, pada saat kita menemukan kata selamat, lalu kita menggunakan kata selamat itu untuk eksegese. Lalu kita khotbahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, menyelamatkan itu bahasa Yunaninya soseis. Sotso. Jadi menyelamatkan itu sotso, saudara-saudara. Nah, sotso itu adalah menyelamatkan dalam pengertian bukan menyelamatkan separuh, tetapi menyelamatkan seutuhnya. Wah, sepertinya benar ya. Sepertinya benar. Karena betul, memang dia ambil dari kata sotso. Sotses itu adalah infleksi atau kata turunan dari sotso. Tapi pada saat kita mengeksegese, kita tidak boleh menggunakan arti selamat. Jadi yang harus kita gunakan, bahwa yang tadi selamat ini, kita kembalikan lagi kepada sotses. Lalu kita buat arti sesuai dengan kata sotses. Ya, kamu sedang terus-menerus menyelamatkan. Nah, jadi kata inilah yang harusnya kita pakai untuk eksegese. Bukan kata selamat yang kemudian kita masukkan ke dalam eksegese. Jadi sekali lagi, setelah kita dapatkan arti kata sukses itu di dalam kamus yaitu selamat, kita kembalikan selamat itu ke suksesnya sendiri. Nanti dari suksesnya, apakah dia tetap artinya selamat, ataukah dia berubah kata, maka yang harus kita nomor satukan adalah berubahnya. Kalau
ternyata setelah dikembalikan ke sotses, dia berubah arti, maka arti yang berubah itulah yang kita pakai. Bukan kata selamatnya. Ya, jadi harus lihat di situ. Jadi dia diperhatikan. Kadang-kadang mahasiswa-mahasiswa yang saya temukan, kalau mengerjakan makalah-makalah eksegese, kesalahannya di situ. Setelah mereka menemukan arti di kamus, nah mereka menggunakan arti di kamus, tidak mengembalikan kepada kata yang sedang dianalisa. Nah, akhirnya jadi keliru artinya. Gitu. Ya walaupun tidak jauh beda ya, tetapi kan perubahan kata itu bisa mempengaruhi arti secara keseluruhan. Nah, itu yang ditakutkan nanti mempengaruhi arti kata itu sendiri dan juga mempengaruhi seluruh kalimat. Jadi kalau saya saya jajarkan, kalau sotso begini, itu artinya selamat. Kalau sotse itu kamu sedang menyelamatkan. Kan beda. Ya, ini ada orangnya, orang yang sedang melakukan satu aktivitas. Nah, ini kan cuma sebuah kata benda. Maka nanti pengaruhnya di dalam kalimat itu sangat besar sekali. Nah, jadi setelah mendapatkan pengertian selamat, harus dikembalikan ke kata semula, yaitu kembali ke sotseisnya. Jangan mempertahankan sotsonya. Tanya Pak. Ya, silakan Bu Mustika. Berarti kalau gitu nggak semua kata dasar itu sama dengan kata yang sudah berintuhan ya Pak? Oh iya, iya. Jadi harus kembali lagi kepada terjemahan asli atau tulisan asli dari bahasa Yunani. Harus kembali ke kata yang semula. Harus kembali ke kata semula. Iya. Karena kata semula itu kan tensisnya macam-macam. Ada yang bentuk, ada yang tensis futurum, ada yang tensis medium, ada yang present. Nah nanti kalau cuman sekedar ambil kata dasarnya, tidak dikembalikan ke tensis, artinya sudah berubah dia. Artinya di kalimat. Kayak ayat yang saya ambil kan melatih. Iya. Bisa jadi beda arti dengan latih ya Pak ya. Oh iya. Walaupun kata dasarnya latih. Kan? Iya, tergantung melatihnya itu tensisnya apa. Nah, kalau tensisnya misalnya present, ya berarti kan ada subjek, ada predikat. Berarti kan di dalam aktivitas melatih itu ada orang yang langsung berperanan di dalam kegiatan melatih. Ya toh? Tapi kalau cuman sekedar latih, ya itu kan kata benda. Itu kalau tensisnya sederhana. Kalau tensisnya itu sudah jelimet, artinya sudah berubahnya cukup signifikan perubahannya. Begitu. Nah, ya. Sedikit Pak, ini tadi saya agak terlambat, mohon maaf. Ya. Karena diantar orang tua saya ke rumah sakit. Waduh. Ini Pak, kalau misalnya konteks jauh itu kan tadi Bapak bilang bisa diambil dari surat Paulus ya. Yeah. Karena saya nggak sempat dengar di awalnya. Kalau dengan perjanjian lama kan cukup jauh tuh konteksnya Pak. Nah, kalau dengan perjanjian lama, ini saya ajarin caranya. Karena kan kita itu nggak tahu. Misalnya kata sutsu atau zeteo itu bahasa Ibraninya apa? Iya kan? Kalau Yunani dengan Yunani gampang. Kita tinggal klik konkordansi yang ada di software, kita tinggal klik, langsung keluar semua kata Yunani yang sama. Tapi kalau bahasa Ibrani, nah itu kita harus meminta bantuan dari dictionary. Nah, ini saya tidak tahu ini sudah terbuka apa belum. Sebentar, nanti saya kasih contoh. Ini saya sudah buka software yang tadi dibilang Pak Kelvin mahal itu.
Aduh, cuman Pak Kelvin rada malu-malu menyebutkan mahalnya berapa, ya. Padahal saya pengen tahu. Oke, nah ini saya nggak tahu ini kok software saya kok jadi lemot ini ya. Nah, jadi ada satu kamus Bu Mustika, ya nanti kalau ini sudah selesai apa namanya itu loading, nanti saya capture, saya tunjukkan ya. Nah, ini gambaran dulu secara lisan. Jadi ada satu kamus khusus yang kegunaannya itu adalah membantu kita menemukan kata-kata yang dari bahasa Yunani ke dalam kata-kata bahasa Ibrani. Lalu kemudian kamus itu juga memberikan alamat. Kalau di dalam perjanjian lama itu di mana saja itu kata-kata yang bahasa Yunani tadi itu terdapat. Itu yang pertama, menggunakan kamus. Kemudian yang kedua, bisa juga kita menggunakan Septuaginta. Nah, Septuaginta itu adalah Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani. Nah, tetapi banyak ahli hermeneutika atau teolog-teolog biblika itu kurang yakin kalau menggunakan Septuaginta. Nah, jadi lebih baik menggunakan kamus yang tadi. Kalau menggunakan Septuaginta enggak apa-apa. Nah, yang ditakutkan para ahli, apakah ketika Septuaginta itu dipakai pada saat menyusun Septuaginta, apakah memang benar bahasa Yunani yang dipakai Septuaginta itu sudah mewakili bahasa Ibraninya? Nah, menurut beberapa penelitian dan pengalaman dari para teolog itu, kadang-kadang terdapat perbedaan arti antara bahasa Ibrani dengan hasil terjemahan Septuaginta yang bahasa Yunani. Nah, itu juga harus dilakukan penelitian lagi. Jadi, kalau saran saya menggunakan kamus aja, karena ketika kamus ini selalu merujuk kepada studi akar kata, ya, studi etimologi dan studi arti kata. Studi asal-usul arti kata atau semantik. Jadi semantik itu adalah studi asal-usul arti kata. Tetapi semantik ini dia akan bisa saja akan mengalami perubahan arti. Akan mengalami perubahan arti. Nah, itu nanti belajar di hermeneutik level 3 itu. Perubahan arti semantik. Contoh ya, contoh. Ini tentang perubahan arti semantik. Dulu waktu zamannya kita masih kecil-kecil, ya Bapak Ibu, kita itu kalau ngomong makian Surabaya, ya Pak Johan itu pasti tahu, makian yang diawali dengan huruf J, itu langsung ditempeleng orang tua. Nah, beberapa orang Surabaya mengatakan makian orang arek-arek Surabaya dengan diawali huruf J itu adalah kata kutukan. Kata-kata kutukan yang nanti itu bisa menimbulkan ekses negatif gitu kalau kita itu dimaki dengan huruf J itu. Tetapi kemudian dalam penelitian selanjutnya ternyata itu adalah nama seorang jenderal Belanda yang namanya itu J. Jadi pada waktu perang 10 November, jenderal Belanda ini datang dengan pasukan artileri masuk ke kota Surabaya. Nah, orang-orang itu berteriak bahwa jenderal itu sudah datang sambil memaki-maki. Nah, dari situ kemudian berkembanglah perubahan semantik. Jadi dari nama orang itu berubah secara semantik menjadi sebuah istilah olokan. Kemudian istilah olokan ini dia mengalami perubahan semantik. Kira-kira di tahun 1980-an
menuju ke 1900-an, masuk ke tahun 2000, itu bahan olokan tadi itu sudah menjadi sapaan. Jadi orang Surabaya ketemu dengan teman lama, itu langsung ngomong J. Woi, gitu. Padahal dulu itu kata kotor, tapi sudah menjadi sapaan. Kalau ketemu dengan teman, sudah menyapanya dengan olokan tadi ya, dengan sumpah serapah tadi. Nah, kemudian di tahun 2015 terjadi lagi perubahan semantik. Yaitu J tadi itu sekarang sudah menjadi nama sebuah masakan, yaitu nasi goreng J. Iya. Istri saya pernah coba makan nasi goreng J. Itu marah-marah istri saya. Untung dia bukan orang Surabaya. Kalau orang Surabaya, keluarlah kata-kata makian tadi ya. Nah, jadi istri saya marah-marah. Masa harga sekian cuma dapat sedikit? Dasar. Ya, itu namanya perubahan semantik. Sama seperti sebuah kata dalam konsep teologi. Pisteos, itu adalah iman, percaya. Tetapi ketika kita belajar semantik, dan juga belajar etimologinya, pistis itu dulu artinya merayu, membujuk. Tapi dari kata merayu dan membujuk ini, lama-kelamaan kemudian berubah, dia menjadi percaya, beriman. Jadi terjadilah pergeseran semantik tadi. Pergeseran semantik. Nah, jadi yang ditakutkan kalau terjadi pergeseran semantik. Nah, yang harus kita hati-hati ketika dapat sebuah kata, misalnya ZTO, kita cari dulu di dalam kamus yang saya maksudkan tadi. Kamus tadi kemudian memberitahu bahwa ZTO itu, kalau di perjanjian lama, itu bahasa Ibraninya ini. Tempatnya di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kemudian kita cari, kita cek, apakah betul bahwa ayat-ayat yang tadi di perjanjian lama itu memiliki konsep teologi mencari, seperti yang dimaksudkan Matius 6. Kalau ada kesamaan, maka kita bisa pakai konsepnya yang di dalam perjanjian lama, itu kita bisa pakai, kita ambil, kita pakai untuk menyempurnakan pemahaman mencari yang ada di Matius 6 ayat 33. Itulah tujuan dari studi konteks jauh. Dari berdasarkan analisa konteks jauh, mungkin kita menemukan pengertian-pengertian baru yang bisa menambahkan atau menyempurnakan kata yang ada di dalam perjanjian baru yang kita eksegese. Ya, jadi ini untuk studi konteks ini ya Bapak Ibu, ini pekerjaan berat ini memang. Tapi kalau kita sudah dapat, ya misalnya kita sedang mempelajari satu studi konteks, itu manfaatnya adalah bahwa sembari kita menggali studi konteks, itu kita belajar banyak hal. Karena kita itu seperti mencari sebuah jarum di tumpukan jerami. Jadi kita sambil meneliti, membaca, menemukan hal-hal lain, kita juga mengeksegese pekerjaan kita, dan itu semakin memperkaya pemahaman-pemahaman teologi kita, Bapak Ibu. Jadi sama sekali sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Nah, yang dimaksudkan dengan surat-surat am, di sini ada surat am ya, dalam konteks jauh, ya. Cakupan di konteks jauh, di situ setelah surat-surat Paulus, ini ada surat-surat am. Nah, yang dimaksudkan surat-surat am ini adalah mulai dari Ibrani, mulai dari Ibrani sampai di Wahyu. Itu surat-surat am. Ya, sebelumnya itu surat-surat Paulus. Nah, memang ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Ibrani itu tidak termasuk surat am.
Jadi mulai dari Yakobus sampai ke Yohanes. Tapi karena yang menulis kitab Wahyu ini sama dengan Yohanes, akhirnya kitab Wahyu pun diikutkan sebagai surat Am. Tapi ya itu terserah kita ya. Kita setuju bahwa surat Am ini ditulis Paulus, ya berarti surat Am ini masuk kategori surat-surat Paulus. Tapi kalau kita tidak setuju bahwa surat Am ini tidak ditulis oleh Paulus, ya kemungkinan besar dia masuk ke kelompok surat-surat Am. Atau dia tetap ditulis oleh Paulus tetapi ditujukan kepada masyarakat Am. Jadi Am ini adalah si penerima surat. Ya. Jadi Am itu umum ya, sebenarnya artinya umum. Ya. Jadi kalau dikatakan gereja Am, itu gereja secara umum. Untuk arti keseluruhan gereja. Gereja Am. Surat Am, surat-surat umum. Jadi surat ini tidak ditujukan kepada satu wilayah, tapi ditujukan kepada seluruh wilayah. Siapa saja itu bisa membaca surat Am, dan siapa saja itu menjadi tujuan dan alamat dari surat Am. Itu yang dimaksudkan surat Am ya. Jadi kalau konteks jauh surat Am, itu berarti ya kita meneliti apakah ada konsep-konsep ZTO di surat-surat Am. Kalau ada, selidiki itu, cari persamaannya, dan kalau memang itu merupakan memiliki konsep dan makna teologi yang sama, maka kita bisa pakai. Itu untuk surat Am. Dan Injil, saya pikir sudah tahu ya, kitab Matius sudah tahu, perjanjian lama tadi kita sudah bahas. Ya, jadi konteks dekat sudah kita bahas, konteks jauh sudah kita bahas, materi untuk menganalisa konteks juga tadi sudah kita bahas. Nah, ini ada sedikit tentang makna konotatif dan makna denotatif. Dari mana Pak saya bisa tahu bahwa makna konotatifnya itu ini dan makna denotatifnya itu gitu. Dari mana Pak saya tahu? Nah, caranya ya dari kamus. Dari kamus kita akan tahu, nanti di kamus itu kita diberitahu Bapak Ibu, makna konotatifnya ini, makna denotatifnya ini. Jadi di kamus sudah dikasih tahu. Ya, jadi tinggal kita catat aja. Nah, ini saya mau capture seperti yang tadi dimaksudkan, yang ditanyakan oleh Bu Mustika berkaitan dengan konteks jauh. Ini saya capture. Kemudian saya kasih ke grup ya. Saya belum beresin WA saya ini. Mari Pak, Telegram Pak, saya ke grup. Ya, nanti ke Telegramnya Pak Kelvin ya, saya capture. Nah, ini saya mau jelaskan sesuatu yang penting yang ditanyakan juga oleh Bu Mustika. Kalau tidak salah, Bu Kelda juga nanyakan yang ini kalau tidak salah. Lupa saya. Nih, sebentar Pak Kelvin. Mana nih Kelvin? Ah, sebentar. Nah, ini dia. Nah, itu hasil capturean dari DBL Greek ya, Dictionary of Biblical Language with Semantic Domain. Ah, ini bagus ini Bapak Ibu. Jadi DBL ini adalah Dictionary of Bible Language with Semantic Domain. Jadi domainnya itu adalah pendekatan semantik, ya, arti kata, ilmu arti kata, asal usul arti kata. Jadi DBL Greek ini adalah kamus yang sangat bagus sekali untuk mempelajari asal-usul arti kata. Ya, DBL Greek, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat, sudah ketemu ya? Saya masukkan ke papan tulis, supaya
Sebentar, supaya capture-annya itu bisa kita lihat bersama-sama. Nah, ini saya taruh di sini aja ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ZTO itu dengan nomor strong 2426. Ya, 2426. Maka DBL kata ZTO itu menurut kamus Biblical Language with Semantic Domain, yaitu DBL Hebrew, itu dengan nomor H1335 atau 2011. Ya, 2011. Jadi ini DBL Hebrew ini nanti kita diarahkan kepada bahasa Ibraninya untuk kata ZTO. Ya. Nah, sekarang saya buka bahasa Ibraninya. Lalu saya kirimkan ke Pak Kelvin lagi. Jadi kalau kita sudah punya fasilitas software ini, semuanya jadi mudah Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu stres lagi. Oke, ini Pak Kelvin. Yang kedua, capture-an. Nah, saya juga masukkan ke papan tulis. Nanti perhatikan ya, Bapak Ibu. Ya, gimana caranya menemukan kalimatnya, kata-katanya. Oke, sudah tampak di papan tulis? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan yang pakai HP bisa melihatnya. Oke ya, bisa lihat ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ini kita baca dulu ya. 2426 adalah kata ZTO. Ya, ini membacanya ZTO. Ini adalah kata kerja, verb. Dan dalam konteks jauhnya ada di ternyata kata ini juga ada di Perjanjian Lama, dan itu dicatat oleh kamus Biblical Language with Semantic Domain dengan nomor strong H1335. Nah, setelah saya lihat, perhatikan di sini ada 1335 di bawahnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita baca itu bakas. Ya, ini ki dan s. Ya, jadi bacanya bakas, ya. Ini ada patah. Ini ada huruf A lagi, dan ini paten S. Ini sewa ya. Nah, akhirnya kita tahu bahwa ZTO ini dia di dalam bahasa Ibrani itu bakas. Lalu tempatnya kita bisa ditemukan di 1 Samuel 9 ayat 3 dalam bentuk pual. Dalam bentuk PL. Dalam bentuk pual itu di dalam Ester 2 ayat 23, Yeremia 50 ayat 20, dan Yehezkiel 26 ayat 21. Nah, ini masih ada banyak lagi. Nanti kita tinggal lihat apakah ZTO yang ada di dalam Matius 6 ayat 33 itu yang dimaksudkan sama dengan bentuk PL bahasa Ibrani atau dalam bentuk pual. Kalau bentuk PL itu ada beberapa bentuk PL di sini. Di sini artinya seek, juga mencari PL. Di sini juga inquire about, menanyakan ya, ask for ya. Make a verbal request. Nah, jadi kalau verbal, permintaan verbal. Jadi ini juga ada PL-nya, ada PL-nya juga. Nah, ini juga PL. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 bentuk PL, 6 bentuk PL. Kalau yang dimaksudkan ZTO di
Matius 6 ayat 33 adalah sama dengan bentuk piel dalam bahasa Ibrani untuk kata bakas, maka piel-piel yang ada di sini itu perlu kita selidiki, perlu kita analisa. Begitu. Nah, kalau dia bentuk pual, maka yang kita tekankan adalah yang bentuk pualnya ini, Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang kita sudah menemukan dengan mudah zeteo dalam konteks jauhnya di dalam Perjanjian Lama, yaitu dengan menggunakan Biblical Language with Semantic Domain, BBL Hebrew. Begitu Bapak Ibu. Nanti setelah kita cek semua ayat-ayat ini, kita coba lihat, adakah kesamaan teologi kata mencari di situ? Apakah dia mempunyai indikator yang sama dengan indikator zeteo yang ada di PB? Kalau sama, wah, konsep-konsep mencari yang di PL ini kita bisa masukkan, kita jadikan sebagai bahan eksegese untuk zeteo di Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Dan itu tidak salah, karena kita telah melakukan dengan cara yang benar. Dan ini sekali lagi saya katakan bahwa pendekatan seperti ini, ya, metode seperti ini itu sudah diakui internasional. Jadi pengakuan internasional seperti ini itu sudah dipercaya oleh seluruh sekolah teologi di dunia ini. Makanya mereka juga menggunakan kamus yang sama seperti kamus yang sekarang sedang kita pelajari, yang analisa ini. Begitu Bapak Ibu. Seru kan? Seru. Iya. Pak, kalau dari contoh yang tadi Bapak, itu piel dengan pual kan beda ya Pak ya? Iya, beda. Nah, terus saya coba tadi di piel itu ya Pak. Kalau dari Perjanjian Lamanya ya, kita itu dari mana ya Pak ya? Piel. Nah, itu kan artinya sama dengan sip yang di Oke. Nah, kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya, itu kok sepertinya bentuknya piel, ya kan? Piel itu adalah sistem pentata bahasaan bahasa Yunani, Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal kita lihat dalam grammarnya bahasa Yunani, piel itu apa. Nah, nanti saya juga akan kasih file untuk memberikan kepada Bapak Ibu kemudahan. Nanti kalau piel itu artinya apa, pual itu artinya apa, hitpael itu artinya apa, itu nanti ada tuntunannya Bapak Ibu. Nanti saya kasih filenya. Iya. Ya, tapi puji Pak Tuhan. Ronald, Ya, Pak. saya mau nanya. Tadi minta tolong dibuka lagi, Pak, papan tulisnya, Pak. Oke. Ini, Pak. Ya. Nah, ini yang saya mau nanya ini gini misalnya. Itu kan dari kata zeteo itu 2426, Pak ya? Ya. Kemudian kalau dilarikan ke DBL Hebrew 1335. Iya. Dibakas. Nah, Iya. kemudian di strongnya itu kok keluar lagi angka 1245, Pak. Ini kan gimana ceritanya, Pak? Oh, Nggak kembali lagi, ha? ada perbedaan angka ya, Pak. Di sini 2426 ya. Di sini strongnya 2212 ya. Iya, kemudian di 1335 kan ke 1335, Pak. Iya. Ini. Kemudian strongnya ke 1245, kok nggak kembali lagi ke 2212 gitu, Pak? Oh, ya, oke. Jadi gini, Pak. Jadi penomoran ini itu memiliki beberapa versi memang, Pak. Nah, jadi dalam penomoran ini, nomorisasi strong, itu ada beberapa versi. Nah, di dalam setiap versinya itu, nomornya berbeda-beda, Pak. Nah, tetapi kalau nanti kita cek, itu pasti nanti akan kembali kepada nomor yang sama lagi nanti. Biasanya sih kalau pengalaman saya sih begitu ya. Nah, ini coba ya kita klik di 1245 ya, Pak. Sebentar ya. Jadi nanti itu muter-muternya nanti kembalinya sama juga, Pak. Misalnya ini ya, ini kan 2426. Ya, Pak ya. Perhatiin 2426. Launida itu 27.41. Tapi di sini ada 27.34.
Nah, ini Iya. biasanya kalau sudah dekat-dekat, misalnya ini 41, ini 34, berarti salah satu itu adalah akar kata, Pak. Atau dia kata dasar. Biasanya begitu. Yang penting ada depannya itu sama, 27. Nah, itu biasanya yang antara kata dasar dan akar kata. Tapi mereka masih satu kata yang sama. Ini Launida sudah menunjukkan bahwa sama sebenarnya. Nah, ini kita cek aja. Oh, dia mengarah ke bahasa Ibrani juga, Pak. Itu strong Ibrani ternyata, Pak. 1245, Pak. Jadi yang 1245 ini itu strong Ibrani, Pak. Ini strong Ibrani. Saya capturekan ya, sebentar. Saya capturekan. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Saat ini dari 2426 kita diarahkan ke strong 2212. CTO. Jadi sebenarnya sama saja, hanya nomornya berbeda karena pengarang bukunya beda. Jadi pengarang bukunya beda, nomornya beda. Tapi setelah di dalam kamus dia menjadi satu ya. Jadi satu ya. Jadi 2426 itu sebenarnya sama dengan 2212. Lalu dari 2426 kita diarahkan ke 1335. Nih, kita dapat 1335. Nah, 1335 ini ada tanda bahwa dia ini satu konteks dengan strong 1245. Jadi setelah kita klik strongnya 1245, dapat kata bakas juga. Nah, kata bakas itu ini juga ini bakas tapi tidak pakai H. Ya, ini bakas tidak pakai H. Tapi di sini bakas dia menggunakan ada H di belakang ya. Oke, kita anggap ini nanti kita bisa permasalahkan ya. Ini perlu pakai H atau tidak pakai H ya. Nah, kita harus kuasai Ibraninya dulu ini kayaknya. Nah, anggap saja ini sama ya. Jadi dari primitive root itu ke angka 276 atau 1335. Nah, ini 1335. Jadi ini 2426 itu adalah untuk bahasa Yunani Perjanjian Lama, Pak. 2426 itu bahasa Yunani Perjanjian Lama. 2212 bahasa Yunani Perjanjian Baru. Jadi nanti digiring kepada 1335. Lalu dari 135 kembali ke 1245, kembali lagi ke 1335 ini. Ya. Jadi 1245 sama dengan 1335, 1335 ya sama dengan 2426. Ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa lihat, oh, ada primitive rootnya di TWOT di 276. Nah, nanti kita cari lagi 276 itu bilangnya apa. Tapi kalau untuk bakas di 1245 itu terjemahannya sik, ya sama ya, sik. Itu ada 189 kali di dalam Perjanjian Lama. Itu ada 189 kali disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Ada required, ada time, requires, kemudian ada seek out, dan seterusnya. Nanti tinggal kita analisa lagi. Ya, jadi ini 2426, kenapa dia beda dengan 2212? Karena ini 2426 itu adalah angka strong untuk Yunani Perjanjian Lama. Sedangkan ini 2212 adalah angka strong untuk Yunani Perjanjian Baru. Kita istirahat terlebih dulu. Nanti setelah ini kita masuk di dalam studi kata.